Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi ini, Senin 23 November 2020, tertulis pada kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Salam Advent bagi kita kembali pada tahun gerejawi yang baru ini. Hari ini pasti terasa berbeda. Di sebuah tempat tertentu, ketika saya tinggal di sana, sebuah radio lokal telah memutar lagu-lagu persiapan Natal sepanjang hari sejak tahun akhir gerejawi berakhir. Lagu itu diperdengarkan tak henti dari pagi hingga tengah malam. Diputarkan lagu-lagu Natal dari berbagai tradisi. Padahal sebenarnya Natal belum tiba, melainkan sesuatu yang masih sedang disongsong. Namun apapun itu, bagi kita yang jauh lebih menarik perhatian kita adalah sesuatu yang baru. Di antaranya suasana, atmosfer, lingkungan, dan lain-lain sedang mengisi hari-hari kita di tahun gerejawi yang baru. Lihat saja, pohon Natal pun segera berdiri tegak di minggu tahun akhir gerejawi yang baru. Pohon itu menjadi penanda yang pasti bahwa hati kita sedang diingatkan, dibawa masuk dalam pengalaman baru dengan penyadaran bahwa waktunya untuk bebenah diri. Saatnya untuk jeda dari segala perilaku yang tercela. Saatnya meninggalkan permusuhan, pertengkaran, perselisihan, dengki, iri, apapun yang menghambat sukacita kita bersama. Apapun yang merintangi indahnya persekutuan kita, apapun yang mengganggu kebahagiaan kita di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah kita sendiri. Tanpa kita sadari, seluruh sukacita, kebahagiaan, dan keriangan kita itu sering hilang atau dibiarkan menjauh dari kehidupan kita. Padahal sukacita bersama Yesus melalui firman kehidupan yang telah memberi dasar bagi kehidupan kita selama ini, semestinya itulah yang terus memandu kita dalam setiap perjalanan kita. Sayangnya, justru sering kita biarkan jauh dan lepas dari kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Pada akhirnya tak jarang membawa kita jauh, berlari, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan saat seperti itu terjadi, mulailah kita kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, utamanya sukacita dan kebahagiaan bersama Tuhan, yang kemudian mendatangkan banyak kesusahan dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun gerejawi baru ini, pada saat masa Advent, ada hal penting yang disampaikan kepada kita. Pertama, waspadalah dalam seluruh aspek kehidupan kita sekarang ini. Karena begitu banyak ancaman, musuh-musuh anak-anak Tuhan yang pada tiap waktu siap merusak, mengancam, menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak itu saja, kemajuan bahkan bisa dipakai iblis untuk mengelabui orang-orang percaya meninggalkan Tuhan. Kedua, bertobatlah, artinya berpaling kembali kepada Tuhan. Mungkin saja kita jauh ke dalam pencobaan dan meninggalkan Tuhan. Kita menjauh dan tidak lagi percaya kepada Tuhan karena banyak faktor yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja karena awalnya kita lengah, kita tak berjaga-jaga dan waspada, akhirnya kita larut dalam genggaman si iblis yang penuh tipu daya.
Atau mungkin kita terpengaruh dan mudah tergoda, akhirnya kita tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan serta berpaling dari Dia. Di masa-masa Advent ini kita diajak, diingatkan kembali supaya mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita mengingat-ingat kembali semua hal yang telah diajarkan kepada kita. Coba bagaimana kita dahulu pada waktu masih aktif mengikuti pelajaran dan nyanyian-nyanyian di sekolah minggu. Ada guru-guru kita di sekolah minggu yang luar biasa dalam mengajarkan kita berbagai nyanyian, pujian, dan penyampaian firman Tuhan yang sangat luar biasa dan membuat kita terkesan. Pada waktu pelajaran CD juga demikian. Kita mendapat banyak pelajaran iman yang tidak bisa membuat kita lupa. Atau manakala kita aktif remaja, mungkin juga dalam poso bulung atau persekutuan ama, bahkan ina, bahkan lansia. Kalau ingatan itu membayang dan menggugah kita kembali, maka saatnya kita memperkuat kembali lalu kembali kepada Tuhan. Dengan itulah kita dapat terus berjaga-jaga dan godaan apapun tidak dapat menjauhkan kita dari Tuhan, malah semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari kita diundang untuk berbalik kepada kasih Tuhan dan hidup dalam fajar iman yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Dia, sebab Tuhan datang seperti pencuri malam. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang membekali dan mengawali dasar kehidupan kami di pagi ini. Biarlah dengan kuat kuasa firman-Mu kami boleh menjalani kehidupan kami, dan sembari kami tetap waspada dan berjaga-jaga akan tantangan, ancaman begitu banyak musuh-musuh iblis yang setiap saat dapat mengganggu, merusak kehidupan kami. Karena itu biarlah kami tetap berpegang kepadamu, dan kami boleh mendengarkan firman kehidupan itu dan selalu mengingatkan kami untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami mengawali setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau selalu menuntun, memimpin, dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.